saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang. Soekarno atau yang biasa dikenal dengan panggilan Bung Karno ini merupakan tokoh besar yang sangat dihormati dan disegani. Sang proklamator yang sudah tidak asing lagi namanya ini merupakan sosok hebat tidak hanya di Indonesia namun juga di mata dunia. Gaya bicara yang penuh semangat dan berapi-api inilah yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Namun siapa sangka di balik sosok kepemimpinannya yang menjadi garda terdepan dalam membela bangsa Indonesia, terdapat fakta mengejutkan bahwa beliau dituding sebagai dalang dari praktek kerja paksa atau lebih dikenal dengan Romusa. Benarkah begitu? Mari kita simak pembahasan berikut. Masa pendudukan Jepang adalah periode yang menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang dianggap sebagai juru selamat atas lepasnya Indonesia dari cengkraman Belanda. Tidak hanya itu, simpati pun didapat dari kaum pribumi termasuk para tokoh dan ulama. Jepang juga mengeluarkan semboyan 3A, yaitu Pemimpin Asia, Cahaya Asia, dan Pelindung Asia. Dengan semboyan inilah Jepang semakin mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan mempresentasikan diri sebagai sahabat penolong serta menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun semua itu hanya iming-iming semata. Bangsa Indonesia mulai melakukan perlawanan semenjak Jepang mulai menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Romusa. Romusa adalah sebuah istilah pekerja paksa yang ditujukan untuk orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Para pekerja Romusa pun direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian seragam berupa karung goni. Setiap hari, para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Di sisi lain terdapat momentum kolaborasi antara Jepang dengan tokoh-tokoh nasional. Sekalipun pada saat itu terdapat sederet kalangan tokoh politik dan ulama yang berkolaborasi dengan Jepang, namun keberadaan Soekarno di pihak Jepang adalah yang paling diingat. Soekarno dianggap telah menjadi aktor yang paling menyengsarakan rakyatnya sendiri. Dalam buku yang ditulis Aiko Kurosawa, Bung Karno sendirilah yang mengkampanyekan rakyat untuk mau bergabung sebagai pekerja Romusa. Para Romusa itu berangkat dengan bangga diiringi pidato Soekarno. Tujuan usaha ini adalah untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa penduduk Jawa telah siap sehidup semati dengan Jepang. Bung Karno mengatakan, kita berjanji tidak akan bercukur selama pengabdian sebagai tanda bukti kepada negara. Bung Karno sendiri terjun langsung sebagai Romusa. Pada lengannya tertulis pita besar bernomor 970 sebagai tanda bahwa ia memang benar-benar ikut Romusa. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan Romusa yang dilakukan oleh Soekarno pun ditulis di koran-koran serta gambar Soekarno yang tinggal di pondokan sederhana serta memakan makanan yang dibuat untuk para pekerja Romusa. Koran juga memuat foto-foto Bung Karno mengangkat karung pasir dalam pekerjaannya sehari-hari. Namun sebenarnya Soekarno tidak benar-benar bekerja sebagai Romusa, melainkan hanya propaganda yang dibuat oleh Jepang untuk mencari pekerja sukarelawan. Soal Romusa seringkali menjadi titik hitam yang kerap dialamatkan kepada Bung Karno. Pasalnya sebagaimana kerja paksa yang digelar Jepang di sepanjang Nong Plakduk, Thailand, ke Burma, yang menurut sejarawan Aiko Kurosawa menyebabkan kematian 30.000 Romusa, diantaranya asal Indonesia. Demikian pula di pembuatan rel Saketi Baya, ribuan Romusa mati kelaparan dan diserang penyakit. Dalam catatannya, Tan Malaka menulis, di sarang malaria dan klora itu setidaknya 300-an Romusa mati setiap bulannya. Kejadian ini menjadi bukti atas kekejaman Jepang kepada bangsa Indonesia, dan Soekarno sendirilah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini.
Namun setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Bung Karno sendiri bukanlah seorang yang berhati keras. Kepada penulis biografinya, Cindy Adam, ia menyampaikan sebuah pengakuan dan penyesalan. Beliau berkata, "Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan Romusa. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang Romusa. Dengan para wartawan, juru potret, Gwensikan, kepala pemerintahan militer, dan para pembesar pemerintahan, aku membuat perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan bekas membudak di garis belakang. Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh Soekarno semata hanya sebuah strategi berkolaborasi dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dicita-citakan sejak lama oleh bangsa Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan oleh Soekarno dapat dibenarkan? Tulis di kolom komentar.